Tadinya tidak ingin berbagi cerita ini, tapi karena beberapa waktu ke belakang banyak teman-teman yang masif ditelepon oleh pelaku-pelaku penipuan, termasuk saya. Jadi beberapa hari ke belakang ini begitu masif saya ditelepon oleh orang-orang yang mengaku sebagai admin GoFood. Memang beberapa waktu lalu saya mendaftarkan usaha istri usaha istri ke Gobis, aplikasi Gobis, lengkap dengan semua identitas saya kirimkan, KTP, nomor telepon, nomor alamat tempat usaha dan lain sebagainya, semuanya lengkap dikirimkan. Tapi entah bagaimana itu bisa bocor ke luar ya. Dan ternyata kejadian ini juga bukan hanya menimpa saya, banyak juga yang mengalami hal ini. Untungnya saya udah tahu pelaku-pelaku penelepon yang mengaku admin GoFood itu adalah kelompok penipu. Kayaknya ini berkomplot. Nah, karena memang mereka itu bukan hanya sekali dua kali mereka menelepon saya. Untuk telepon pertama saya tidak sempat merekam. Tapi untuk untuk telepon kedua, saya berhasil merekam percakapan mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan saya, terus bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh mereka ke saya. Nah, bagi yang ingin tahu seperti apa, ini dia rekamannya saya sajikan. Silakan didengarkan dengan sebaik-baiknya agar Anda tahu bagaimana mereka melakukan modus penipuan. Halo? Iya, mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar di siang hari ini ya. Ya, dengan saya Pak Rudi Pak, kita langsung dari GoFood ini ya. Ya Pak. Ini kita cek untuk Bapak kemarin, ini kan ada mendaftarkan di aplikasi Gobis Pak ya, di GoFood. Nah, jadi ini kita hubung Bapak ini, kita tanyakan, itu untuk datanya udah dikirim ke email Pak? Udah Pak. Udah ya. Nah, betulan untuk alamat Bapak yang kita hubungi sekarang, Perumbuni Citra Sanggulin, Blok E, nomor 13, Kawalu, Tasikmalaya, Pak ya? Iya Pak. Nah, jadi ini kita hubung Bapak secara langsung. Ini untuk akun Gobis Bapak udah bisa diaktifkan, udah bisa diverifikasikan, Pak ya? Iya. Nah, nanti kita verifikasikan rekening bank Bapak sama akun Gobisnya, udah diverifikasikan. Nanti kalau udah aktif, langsung Bapak dapat pesan SMS-nya nanti dari Gojek, dari GoFood ya. Nah, jadi kalau aktif, besok pagi udah bisa di login kan Pak di jam 10 di aplikasi Gobisnya. Nanti menu-menu yang ada udah muncul semua di situ, udah bisa digunakan ya. Iya Pak. Gitu. Nah, yang Bapak daftar kemarin rekening bank Bapak itu di bank apa kemarin? Bank BNI Pak. Di Bank BNI ya. Udah terdaftar di mobile banking Pak? Udah Pak. Udah terdaftar mobile banking ya. Nah, jadi kalau itu untuk langsung kita verifikasikan, nanti untuk Bapak laporkan kode AREA-nya aja yang di kartu itu yang 4 angka. Jadi kita verifikasikan akun rekening bank sama akun Gobis, nanti dana masuk ke Gobis langsung ke rekening Bapak ya. Nah, nanti kalau udah aktif langsung besok pagi Pak langsung di login kan ya di aplikasi Gobis jam 10 ya. Sudah bisa digunakan ya. Iya Pak ya. Nah, itu langsung aja Pak, itu dilaporkan nomor kartu yang kode AREA-nya ada itu 4 angka ya. Apa Pak? Nomor kartunya Pak, kode AREA-nya aja yang dilaporkan ya, yang di kartunya itu ya. Untuk kita verifikasikan ya. Nah, itu berapa? BNI-nya. Buat apa Pak itu Pak? Gimana? Buat apa? Untuk diverifikasikan pengaktifan akun Gobis Bapak. Nomor kartu yang ada di BNI? Iya, itu kan kode AREA-nya yang 4 angka. Kode AREA. Yang 4 angka yang di mana? Di kartu ATM-nya itu kan kode AREA-nya. Emang ada kode AREA di kartu ATM Pak? Iya ada, itu kan kode AREA-nya itu. Oh yang sebelah mana ya? Coba nanti saya cari dulu, baru tahu saya ada kode AREA. Coba diambil dulu Pak, dipegang dulu. Bentar. Kode AREA. Itu kode AREA itu untuk apa Pak? Ya tadi udah kita bilang Pak untuk diverifikasikan rekening Bapak ke akun Gobisnya kan. Oh jadi rekening ini akan diregistrasikan ke bukan nomor rekening Pak.
Nomor apa? Bukan nomor rekening, itu nomor yang ada di kartu itu kan kode areanya. Oh, nomor yang ada di kartu, kode area. Yang 4 angka. Bapak tuh kan pegang dulu kartunya. 4 angka. Yang 4 angka. Ya, coba dibaca. Kartu di kartu ATM kan ya? Iya. Ini valid through until 0223 Pak itu? Gimana Pak? Yang itu yang valid through bulan 2 tahun 2023 itu 4 angka ya, 02 dan 223. Enggak, Pak. Bulan 2 yang tahun nomor 2023. di depan kartu, Pak, yang 4 angka, yang nomor kartu di depan kartu itu kan ada 4 angka, bukan validnya. Gitu. Mana ya? Bapak itu kan pegang dulu kartunya. 4 angka. Ini ada Pak yang bulan 2, 23 yang itu ya? Itu kan playthrough-nya, Pak. Yang nomor kartu itu yang di depan kartu yang huruf besar-besarnya itu. Itu oh iya member SIN C 18. Kok 18? Di sini ditulisnya begitu Pak, member SIN C. Ya udah Pak, kalau nggak mau diaktifkan di sini kita tidak memasukkan gitu ya. Iya. Oh saya mau Pak. Nah, gitu rekaman percakapan saya. Jadi intinya mereka itu mencoba ingin menembus, meminta kode area, nomor kode area yang ada di kartu ATM saya. Jadi setiap kartu ATM kan ada kode areanya. Entah buat apa, entah bagaimana mereka ingin membobol uang melalui kode area itu. Ya namanya juga kan kejahatan IT disebutnya. Ini kejahatan IT, mereka tentu saja melakukan penipuan ini dengan kemampuannya. Mereka mampu membobol ATM dengan kode area atau dan lain sebagainya, entah bagaimana. Nah tadi saya itu coba pura-pura aja tidak tahu nomor kode area. Jadi jangan sampai dikasih tahu bila ada memang oknum-oknum seperti ini, penipuan modus ini yang mengatasnamakan dari pihak manapun, mau dari GoFood, mau dari manapun, yang meminta hal-hal yang bersifat data privasi ya, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Karena secara prinsip persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan saya ke GoFood itu sudah lengkap semua, nomor rekening, dan mereka tidak meminta kode area apapun, hanya nomor rekening pada umumnya kan, nomor rekening, kemudian nomor KTP, nomor KK. Sementara mereka tujuannya itu, modusnya itu ingin mengaktifasi akun saya. Memang akun saya belum aktif, akun usaha istri saya belum aktif. Jadi modusnya itu ingin mencoba mengaktifkan. Entah bagaimana mereka bisa tahu, bisa menembus data saya. Ya namanya juga di dunia digital ya, di dunia teknologi, di dunia internet. Serapih-rapihnya kita menyimpan data, memberikan data ke yang lain, pasti ada bocornya, termasuk yang ini. Dan ini juga bukan hanya menimpa saya, masih banyak. Tergantung bagaimana kita mewaspadai dan memahami kejahatan-kejahatan seperti ini, modus-modus seperti kalau dulu kan di SMS berhadiah, kemudian ada telepon berhadiah, kan sekarang beda lagi. Jadi yang melalui aplikasi GoFood atau GrabFood dan lain sebagainya. Nah ini barusan itu ada rekaman yang kedua, telepon yang kedua dari penipu itu, dari oknum penipu itu. Dan setelah ini seringkali mereka nelpon, sehari berikutnya nelpon, tapi ya hampir sama lah, hampir serupa. Dan ini yang paling menarik nih yang saya mainkan, rekaman ini saya dapatkan lagi dan saya mencoba memainkan percakapan ini dengan penipu itu sampai dia itu saking kesal sama saya sampai bilang kata kasar yang benar-benar kasar. Silakan Anda dengarkan ini. Saya sampai tertawa terbahak-bahak. Ini dia rekamannya. Halo. Ya, selamat malam Pak, dengan saya Dimas Saputra Pak, langsung dari kantor GoFood Pak ya. Kemarin Bapak pernah melakukan pendaftaran Pak di akun GoFoodnya Pak ya? Iya. Ya, untuk nama warungnya Pak, Dapur Mama Rui Pak ya, Bumi Citra Pak ya. Saguling ya. Iya.
Nah, jadi kemarin Bapak kita tanyakan Pak, sudah tanda tangan Pak, tanda tangan kontrak lewat email? Belum. Belum ya, pantas saja Pak di sini Pak untuk Shopee untuk akun Gobisnya belum aktif Pak ya, belum bisa digunakan ya. Nah, jadi Bapak untuk pada malam hari ini Pak kita bantu untuk pengaktifan Pak akun Gobisnya Pak ya. Supaya Gobis Bapak bisa langsung digunakan Pak, bisa langsung berjualan Pak ya. Nah, dikarenakan Pak di sini ada data yang kurang lengkap, cukup Bapak melengkapi datanya Pak ya. Nah, jadi untuk Bapak lengkapi Pak, KTP yang Bapak cantumkan kemarin Pak sudah ada? Sudah. Kartu ATM yang dicantumkan kemarin ada? Ada. Kartu ATM apa Pak? Kartu ATM BNI. BNI ya? Itu aktif internet banking atau mobile banking? Internet banking. Internet ya. Oke, silakan Pak langsung dikonfirmasikan Pak ya. Kita mulai Pak dari kartu KTP-nya dulu Pak, dikonfirmasikan KTP-nya. Nanti setelah kita aktifasikan semua Pak ya. Nanti Bapak menerima Pak notifikasi Pak ya, notifikasi dari GoFood-nya ya. Selamat akun Gobis Anda telah aktif. Ayo login ke akun Gobis ya. Nah, nanti Bapak kita kirimkan Pak itu surat perjanjian Pak melalui email untuk Bapak tanda tangani Pak ya. Oke, silakan Pak dikonfirmasi dulu Pak dari KTP-nya. Buat apa itu KTP Pak? Untuk kita konfirmasikan Pak, di manakah ini untuk data yang kurang lengkap Bapak lengkapi dulu Pak. Dikarenakan data yang Bapak cantumkan kemarin Pak di sini. Pak Rudi ada Pak Rudi? Gimana? Pak Rudi ada Pak Rudi? Pak Rudi gimana maksudnya? Kemarin Pak Rudi juga nelpon sama. Oh, kemarin Pak Rudi juga nelpon ya? Ya, mungkin Pak Rudi sekarang Pak untuk besok bisa baru kerja lagi Pak. Sekarang sama Pak siapa sekarang? Bapak Dimas Saputra. Dimas Saputra. Ya. Orang mana Pak Dimas? Gimana? Orang mana Pak Dimas? Langsung Pak dari GoFood Pak. Di sini Bapak kita tanyakan, Bapak mau tanya kita atau kita mau membantu Bapak? Nah, saya mau tanya Bapak. Oh, Bapak mau tanya, jangan main-main Pak begitu. Oh, jangan main-main. Main-main apa? Nah, gitulah. Masa ya, coba Anda pikirkan masa seorang operator ya, operator itu mentalnya itu sangat sangat kuat, cara bicaranya juga punya khas tersendiri. Ya sampai bilang, sampai kesal, anjing goblok, anjing goblok, anjing goblok. Masa operator seperti itu ya. Walaupun misalnya benar dia itu operator GoFood misalnya, tidak mungkin dia walaupun dikerjain oleh konsumen atau yang main gak bakalan mungkin mereka anjing goblok, anjing gak bakalan. Ini jelas penipuan ini. Jadi yang dirugikan ini perusahaan GoFood ya, GrabFood yang seperti itu yang sangat dirugikan. Tapi yang ini yang nelpon ke saya itu rata-rata mereka ngakunya sebagai operator GoFood ya, operator GoFood. Itu sangat konyol sekali. Jadi tapi ini ada yang menarik di dalam hal ini. Ada dua perbedaan. Yang pertama, ketika saya mengaku bahwa saya memakai mobile banking, mereka hanya meminta kode area kartu, kode area di kartu ATM. Kemudian ketika saya yang rekaman barusan yang kedua itu yang ada anjing gobloknya itu, saya bilang di internet banking. Nah, dia meminta dulu KTP. Entah bagaimana bisa seperti itu. Ada perbedaan meminta KTP dulu dan juga tadi yang di awal itu hanya meminta kode area. Jadi tadi saya bilang Pak Rudi ada. Pak Rudi itu yang nomor yang telepon tadi yang pertama, namanya ngaku Pak Rudi. Aku namanya Rudi. Kemudian yang barusan ngaku namanya Dimas. Ya semua nama-nama palsu lah. Jadi mohon maaf bila ada yang kesamaan nama. Tentu saja bukan Anda, tapi ini penipu ya. Kemudian yang menarik juga ini ada masih dari komplotan yang sama saya kira ini. Saya saking sudah jengkel dan juga lucu, itu jengkel sekaligus lucu ini, saya coba aja baru ketika dia menelepon, saya langsung ngobrol pakai bahasa Inggris. Lucu banget. Silakan simak. Yes, can you speak English? Yeah, I cannot. Oh, sorry. I just can speak English.
Hello. Yes. You can speak in Indonesian? No, I don't. No, I don't. Sorry. I'm not. Who are you? Who are you? English, Pak. Who are you? Yeah. Who are you? Who are you? I'm Benny Wahyudi. Benny Wahyudi. Where do you come from, Benny? I'm come from Layanan Gobis. Gobis. Gobis? Yeah. What Yeah. Gobis? What Gobis? Gobis. Gojek, GoPut. Goput. What do you want? What do you want? Ini my name is Seperti itu. Dia langsung mematikan nomor teleponnya. Jadi kelihatan banget ya bahwa ini operator kadal ini, kelas kampung ini. Jadi kalau misalnya yang namanya perusahaan itu menempatkan orang atau memilih orang sebagai customer service untuk komunikasi di telepon maupun secara langsung, tentu saja mereka dipastikan bisa berbahasa Inggris. Layanannya bisa berbahasa Inggris, apalagi sekelas GoFood atau GrabFood yang tidak hanya penggunanya bukan hanya orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia tapi bisa berbahasa asing, dan tentu saja banyak orang-orang asing yang ada di kita. Jadi kawan-kawan yang memang buka usaha GoFood, yang GrabFood, yang daftar maupun dengan cara lain, hati-hati ya dengan modus-modus yang mengaku dari perusahaan-perusahaan GoFood, GrabFood. Intinya kalau mereka itu meminta sesuatu yang di luar dari kebiasaan, yang tidak resmi, yang mengarah pada ingin mengeruk uang dari kita atau meminta uang, itu harus hati-hati. Benar-benar harus hati-hati. Termasuk sekarang kan masih iming-iming berhadiah dan lain sebagainya, itu juga harus hati-hati. Semoga saja rekaman-rekaman ini bermanfaat dan kita juga terhindar dari pelaku-pelaku penipuan. Salah satu cara kita untuk terhindar dari aksi-aksi kejahatan IT, teknologi atau internet adalah kita jangan dulu percaya, jangan dulu memudahkan data, tapi menggali dulu data siapa dia, terutama yang berkaitan dengan uang. Harus hati-hati dengan nomor-nomor rahasia Anda, harus hati-hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu konten-konten berikutnya.